Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 30 Juni 2025. Kondisi rohmu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16. Jika Tuhan Yesus berdiri di hadapanmu, bagaimana engkau akan bereaksi atau menanggapinya? Engkau mungkin terkejut mengetahui bahwa engkau tidak mungkin melakukan hal-hal yang mungkin engkau bayangkan saat ini. Itu karena, di alam roh, kita menanggapinya dari roh kita. Oleh karena itu, jika Yesus berdiri di hadapanmu saat ini, engkau akan menanggapinya dari rohmu, karena ia akan menampakkan diri kepada rohmu, dan kondisi rohmulah yang akan terungkap. Pertimbangkanlah ketika Saulus, yang kemudian menjadi Paulus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Sang guru berbicara dari surga kepadanya, dan ia jatuh ke tanah dan dibutakan oleh kemuliaan cahaya Tuhan. Menanggapinya dengan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Bayangkan suara yang begitu besar dan dahsyat berbicara kepadanya, dan yang dapat ia katakan hanyalah, "Siapakah engkau?" Itu karena itulah kepribadian roh Saulus pada saat itu, ia masih suka membuat keributan, merugikan gereja. Itulah dirinya. Dan ketika Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya," ia sedang berbicara tentang kondisi roh Saulus. Kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya lagi dan mengatakan bahwa dia akan mengutusnya jauh ke tempat-tempat non-Yahudi, sambil menjelaskan bahwa orang-orang di Yerusalem tidak akan menerima kesaksiannya. Saulus berdebat dengan Tuhan Yesus, dengan bersikeras bahwa orang-orang sudah tahu siapa dia sebelum pertobatannya, dan sebagai hasilnya, mereka akan percaya kepadanya. Saulus menanggapi Tuhan berdasarkan kondisi roh legalistiknya saat itu. Jadi pertanyaannya adalah, seperti apakah jiwa rohmu? Siapakah dirimu yang ada di dalam? Itulah yang akan terwujud dalam kata-kata dan tindakanmu. Ini bukan tentang reaksi emosional atau dangkal dari tubuh. Bahkan emosimu seringkali merupakan hasil dari kondisi rohmu. Itulah salah satu alasan mengapa engkau harus terus-menerus mendidik dan melatih rohmu dengan firman Tuhan. Ketika engkau mengizinkan firman Tuhan berdiam di dalam dirimu dengan limpah seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 16, rohmu akan dilatih dengan benar untuk menerima bimbingan ilahi, menjadi pembimbing yang pasti, mengekspresikan kehidupan Kristus, dan mewujudkan realitas kerajaan. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih karena Engkau menjadikan aku duta Kristus. Aku menyatakan bahwa rohku selaras dengan firman-Mu, dan aku selalu menanggapi firman-Mu dengan iman. Aku mewakili kerajaan-Mu secara efektif, mewartakan kebenaran-Mu dengan berani dan akurat, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21.